istimewa ya sebelum penangkapan itu. Yesus makan bersama murid-muridnya, menetapkan juga ritus bahwa perjamuan ini sebenarnya di ayatnya ke-17 dari Lukas pasal 22. Ya, saya baca cepat saja. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku. Ini menjadi penetapan bahwa perjamuan kudus ada peristiwa yang tidak boleh dilupakan, dan Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan supaya selalu diingat. Gereja membuat kalender untuk itu. Ya. Sekurangnya ada 3 kali dalam setahun. 4 beberapa gereja lakukan hal yang seperti itu. Dan salah satunya diputuskan pada bulan Oktober adalah minggu pertama adalah hari perjamuan kudus dunia. Gereja-gereja Pentakosta, karismatik melakukannya setiap minggu pertama untuk mengingat. Ada juga yang setiap minggu perjamuan kudus, karena perjamuan kudusnya dipakai untuk menjadi sarana penyembuhan, ya. Menjadi komunitas gereja, mengumpulkan mereka yang kehilangan harapan untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan kelepasan, untuk mendapatkan kelegaan dari masalah yang sedang dihadapi. Maka kemudian gereja tersebut mengadakan perjamuan kudus tiap minggu, di mana gembala itu hadir di gereja untuk melayani Tuhan. Ada pergeseran nilai dari makna asli tentang perjamuan kudus. Tentu kita tidak menjadi sama dengan gereja dengan segala modusnya. Kita fokus kepada inti dari apa yang dipesankan Tuhan. Mengingat peristiwa semakin sering semakin baik, selama itu dalam konteks yang tidak keluar dari jalurnya, ya, dari on the track-nya. Gak apa-apa, mau setiap minggu juga di tempat ini boleh, tetapi tidak dengan muatan-muatan tertentu demi kepentingan dan pada akhirnya popularitas dan sebagainya. Ya. Memang pasti ada muatan biologis di dalamnya, dipaksakan untuk masuk. Ya. Dengan menggunakan kaidah cocokologi, ambil perjanjian lama 1, 2, kemudian cocokkan, lalu kemudian dikasih formulasi yang lebih baik, ya, lewat sebuah peristiwa yang sifatnya personal dan tidak ada saksi. Tuhan sendiri yang mengajari untuk begini, lakukan itu. Wah, kita nggak bisa protes karena Tuhan yang mengajari. Meskipun terkesan ini umum dan setiap gereja pasti melakukan, tetapi pemaknaannya menjadi berbeda. Ada yang transub, ada yang non transub. Artinya ada yang mengatakan bahwa manakala roti dan anggur didoakan, pada saat yang sama roti itu berubah, ya, menjadi daging, dan pada saat yang sama anggur itu menjadi darah. Maka perlakuannya berbeda. Tidak sembarangan lagi pegang rotinya. Ada ritual khusus untuk memegangnya. Bagaimana kalau sudah selesai? Ya harus dijaga sedemikian rupa, karena itu sudah menjadi tubuh Kristus setelah didoakan. Roti ini setelah didoakan menjadi tubuh Kristus, maka kita tidak bisa lagi meletakkannya dengan sembarangan. Kita menempatkannya pada satu sisi dan kemudian memberikan penghormatannya secara khusus, karena itu sudah menjadi daging. Itu teologi, saudara. Tafsiran.
Beberapa gereja meyakini bahwa tidak ada transubstansiasi. Yang ada adalah bahwa roti ini menjadi lambang saja, anggur ini menjadi lambang saja. Yang penting bukan soal lambang, tetapi kehadiran Tuhan dalam prosesi itu, dalam sakramen itu yang membawa kita kepada pemaknaan untuk mengingat akan aku. Apa yang diingat? Pengorbanan Kristus di kayu salib lah yang diingat. Apakah kita hanya mengingatnya pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kalender gereja yang hanya 4 bulan sekarang? 4 bulan. Bukan, setahun 4 kali, atau setahun 3 kali, atau setahun 12 kali. Kita sekurang-kurangnya itu, setahun 12 kali. Boleh nggak kita merefleksikannya setiap hari? Harusnya begitu. Tapi apakah harus perjamuan kudus? Enggak, pengorbanannya, bukan roti dan anggurnya. Jadi saudara tidak perlu membawa roti dan anggur dari gereja ini, bawa pulang lalu kemudian setiap hari saudara perjamuan kudus di rumah sendiri. Nggak perlu. Nanti nggak menurut saya? Ya. Tetapi menyanyikan yang dinyanyikan dari syair yang diringkas sedemikian rupa oleh Pak Eras untuk dinyanyikan, menghantar kita kepada sebuah pemaknaan bahwa mengingat kematian Kristus di kayu salib, kita datang ke dalam perjamuannya. Ada peristiwa-peristiwa di dalam peristiwa perjamuan kudus itu sendiri. Ya. Ada yang mengkhianati, ada yang berebut kedudukan, siapa yang paling besar, itu di peristiwa malam itu, saudara. Ya. Ada mujizat terjadi, apa mujizatnya? Itulah peristiwanya. Bagaimana ada orang yang mempersiapkan meja yang cukup, ya. Lalu kemudian ada roti, ada anggur. Ya. Itu juga peristiwa yang supranatural menurut saya. Ya, mungkin pernah disampaikan jauh-jauh hari tentang rencana itu. Tapi anehnya Yudas nggak tahu, kan dia bendaharanya, mestinya tahu loh. Ya. Apa Yudas terlalu sibuk untuk mempersiapkan bagaimana caranya menjual Yesus? Ya. Kita terlalu kejam kadang-kadang menjustifikasi Yudas yang menjual Yesus. Tujuannya baik mungkin. Nah, saya coba menelusuri sisi yang lain, saudara. Dia ingin mempercepat proses kemerdekaan Israel. Dengan cara menjadikan Yesus sebagai raja. Ternyata keliru, ya. Yesusnya mati. Dia berharap malaikat Tuhan datang membela Yesus, kemudian Romawi pergi dan Yesus menjadi raja bagi Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, signifikasi story moment ini sebagai persiapan langsung menuju peristiwa sengsara malam itu. Luka-lukanya sudah tergores oleh para murid, belum dicambuk oleh tentara Romawi, tetapi dia sudah tergores berdarah-darah di dalam. Hatinya tergoyang, sedih. Di penghujung akhir perjalanannya, dia masih belum melihat sesuatu kepada para murid. Petrus dengan hebat mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku siap mati dengan engkau. Tuhan Yesus bilang, aduh, sebelum ayam berkokok, kau sudah 3 kali menyangkal. Berdoa kamu supaya jangan jatuh. Ingatkan semua. Berebut siapa yang akan menjadi orang terbesar bersama Yesus. Yesus bilang enggak. Siapa yang mau menjadi besar dia harus jadi pelayan. Kamu siap enggak? Dikasih contoh lagi, saudara, mencuci kaki para murid.
Bagian-bagian ini menjadi bagian yang penting manakala kita menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Setiap kali mengingat peristiwa perjamuan kudus, maka jangan lupa peristiwa yang sebenarnya sedang terjadi pada waktu, memproyeksikan, mencoba hadir di situ, seperti yang tadi di dalam doa Pak Heri menyampaikan, tidak hadir, tetapi mencoba ikut merasakan kehadiran diri di sana. Saudaraku dikasih Tuhan, Via Dolorosa, setiap langkah menuju Golgota adalah jejak kasih Tuhan. Kita tidak bisa melihat itu jejak kasih Tuhan kalau hanya mencoba meratapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan yang tidak adil bagi dunia. Dan kita mengenakan kacamata dunia, dan kita mulai marah dengan semua orang yang ada di sekitar Yesus yang memberikan ruang untuk kesengsaraan itu dijalani. Tetapi saudara, kalau kemudian Simon dari Kirene itu tiba-tiba muncul dalam perjalanan, ya, dan menimpakan salibnya kepada, menjadi simbol bahwa jika Yesus memikul salib, kita juga memikul salib kita sendiri. Via Dolorosa merujuk kepada baris ketiga dari lagu yang tadi kita nyanyikan. Dolorosa, jalan sengsara, kau pikul berat bebanmu. Beban yang tidak harus dia pikul, tapi dia pikul. Jalan yang dilalui Tuhan Yesus setelah pengadilan Pilatus. Ini juga di pengadilan Pilatus. Di hari Rabu kemarin saya sudah sampaikan. Pilatus yang punya otoritas untuk bisa membebaskan Tuhan Yesus, 3 kali dia mencoba, ya, memberikan alternatif bagi para pengadil yang tidak adil itu. Bahkan Pilatus kata, aku tidak menemukan kesalahan yang setara dengan hukuman yang dituntut. Ya. Oke, kalau gitu aku cambuk aja selesai dan aku lepaskan. Enggak. Salibkan dia, salibkanlah dia. Sampai akhirnya nggak ada jalan keluar. Cuci tangan dia, ya, diambil nih kebiasaannya. Oke, diambil, dikeluarkan dari penjara. Namanya Barabas. Oke, setiap perayaan Paskah ada satu yang harus dilepaskan sebagai bentuk anugerah, amnesti dari negara diberikan. Ya, sama kita juga kalau hari kemerdekaan ada amnesti. Lalu kemudian siapa yang harus aku bebaskan nih? Yesus atau Barabas? Mereka pilih Barabas. Vox Populi, Vox Dei, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ternyata keliru. Suara rakyat adalah keinginan dari sejarah. Ya. Tuhan sendiri yang harus memikul salibnya dalam kelemahan fisiknya yang dialami setelah penyiksaan dalam tradisi hukuman Romawi. Itu menggambarkan penderitaan yang sangat-sangat keji. Sudah lelah, lemah, habis dia. Murid-muridnya meninggalkan, ya. Dia kemudian juga diadili dengan cara yang tidak adil, didera sampai dagingnya itu tertarik oleh cambuk yang memiliki kain, ya, jadi setiap cat itu dagingnya copot terus. Mentalnya dirusak, fisiknya dirusak, secara psikologisnya juga sudah dirusak oleh dunia
di sekitarnya pada waktu itu. Dalam yang dikasih Tuhan, sudah dalam keadaan yang seperti itu pun, dia harus memikul sendiri kayunya. Beban itu bukan punya dia, harus beban kita. Kalau kemudian dia tidak kuat lagi menuju Golgota, maka manusia juga mengikut serta sebagai tanggung jawab, karena dosa kita lah yang ditanggungnya di atas pundaknya untuk menuju kepada Golgota. Penyaliban di Golgota merujuk pada baris keempat di dalam chorusnya, kur, ya, refnya. Di atas bukit kau disalibkan, Golgota, tempat tengkorak. Ada beberapa teori mengatakan bahwa tempat itu juga disebut Golgota, ya, dalam bahasa Aramaik, dan juga Kalvari dalam bahasa Latin, atau dalam bahasa Yunaninya Kranion, atau yang berarti tengkorak. Mungkin lokasi tersebut merupakan bukit kecil yang formasi batu-batuannya menyerupai tengkorak. Tetapi saudara, mungkin saya kurang baca, saudara, ya. Tetapi banyak sekolah teologi juga tidak memberikan perhatian kepada bukti-bukti, fakta-fakta sejarah perkembangan gereja. Jarang sekali orang mengetahui bahwa ada kisah, meskipun tidak tertulis secara biblis, tetapi narasi itu terbangun, saudara, bahwa dalam tradisi Kristen kuno menyebutkan tengkorak Adam itu terkubur di bukit tengkorak di Golgota itu. Saya aja baru tahu 1 minggu ini, saudara. Ya. Sampai kemudian saya mulai cari, googling, akhirnya ketemu, saudara. Di abad keempat lah kisah ini mulai muncul. Ya. Ada yang bernama Jerome Epipanius dan juga Basil mengatakan bahwa penguburan Adam di Golgota tumbuh dari keyakinan utama tentang kuasa penebusan yang memberi kehidupan dari penyaliban. Karena nanti di situ ada gereja pada akhirnya dibangun, tidak besar gereja itu. Kita tahu Konstantinopel ke situ nggak kemarin. Ya. Origenes yang lahir pada abad kedua dan ketiga tahun 185 sampai 254 Masehi menemukan saksi teks yang menjelaskan kata tengkorak sebagai milik Adam. Dalam komentarnya tentang Injil Matius, ia klaim bahwa tradisi Ibrani tertentu mengatakan bahwa tubuh Adam, manusia pertama, dikuburkan di sana di mana Kristus disalibkan. Sama seperti Adam, semua orang mati, demikianlah pula dalam Kristus semua orang akan dihidupkan kembali. 1 Korintus 15 ayat 22. Masuk ya? Kan selalu begitu. Dicari referensinya, ya. Lalu kemudian ada ditemukan kalimat di situ 1 Korintus 15 ayat 22. Saya kira biar kita semua boleh tahu, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Oke, 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama, kita baca sama-sama, 1-3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oh, rasanya pas banget ya. Tapi catatan sejarahnya muncul bahwa itu di abad keempat kisah ini ada. Ya tentu orang yang menggunakan teori kritik teks ya nggak cocok ini. Kenapa? Kenapa Yesus harus disalibkan bersama dengan dua penjahat? Kalau itu rencana Tuhan untuk membawa penebusan, ya. Tapi karena sudah terlanjur itu menjadi sebuah tradisi, meskipun tidak ada dasar biblis yang kuat, tradisi ini memberikan makna teologis bahwa Kristus, Adam yang kedua, mati di tempat Adam yang pertama, membawa dosa dan kematian ke dalam dunia. Ada komunitas yang selalu mengklaim bahwa Alkitab ini adalah buatan mereka. Saya juga nggak ngerti. Sedangkan gereja mereka baru muncul di abad yang ketiga. Bagaimana Alkitab ini buatan mereka? Oh, mereka mengumpulkan, mengkanonkan, lalu kemudian itu menjadi kitab suci, menduplikasi lewat penyalinan dan sebagainya. Oke, kalau bagian itu ya. Tapi faktanya surat ini dibuat oleh para rasul, baik murid-murid dan juga Rasul Paulus, ada surat-suratnya di situ. Ya. Dan itu abad pertama, dan abad pertama itu bukan kelompok mereka. Selalu ada klaim-klaim untuk mengatakan kami lebih benar. Kalau cuma bicara soal kami lebih benar, kita lebih benar. Karena gereja kita adalah gereja suara kebenaran. Ya kan? Ini kan metode klaim ya. Saya juga mengklaim lah. Kita gereja paling benar. Gereja kita gereja suara kebenaran. Ya. Karena kebenaran Injil ini ya, perangkat ya. Saya perlu mengedukasi hal-hal seperti ini supaya kita tahu bahwa ada begitu banyak gereja. Tidak semua gereja sama. Tetapi selama gereja itu kepalanya adalah Yesus Kristus, maka kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Jadi kita tidak perlu mengatakan kepada mereka gereja kita paling benar, paling kudus, paling suci, paling siap ke surga. Nggak perlu, ya, nggak perlu kita mengklaim-klaim seperti itu. Tapi kita boleh menjadi gereja seperti yang Bapa kehendaki. Penyaliban adalah metode hukuman yang dilakukan oleh Romawi. Pematuan pada tangan dan kaki, posisi tergantung yang menyiksa, kematian yang lambat, hingga kedua penjahat itu harus dipatah-patahkan tulangnya, mempercepat proses kematiannya, karena hari telah masuk pada hari baru, yaitu Sabat. Sementara Tuhan Yesus telah meninggal sebelum para prajurit mematah-matahkan tulang-tulangnya, seperti yang dikatakan kitab suci di dalam Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 36. Ya. Saya tidak ingin menyembunyikan fakta yang dicatat oleh kitab suci bahwa Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya, tangannya, ya, tulang-tulangnya untuk mempercepat proses kematiannya. Tetapi prajurit yang melihat bahwa Tuhan Yesus telah mati, ya, maka dibuktikan dengan cara menusuk lambungnya, ya, memastikan bahwa dia mati. Ketika lambungnya mengeluarkan darah dan air, berarti memang sudah mati. Karena darah dan air itu tidak lagi beredar. Paham ya maksudnya? Nggak beredar lagi dalam tarikan jantung, dalam pompa jantung. Maka tumpah darah dan airnya. Itu sederhana sekali. Nah, saudara dikasih Tuhan, peristiwa ini dicatat Yohanes untuk mengingatkan kita tentang anak domba Paskah di dalam Keluaran pasal 12 ayat 46. Ini baru kita baca. Keluaran pasal 12 ayat 46. Oke, Keluaran 12 ayat 46. Oke, kita baca sama-sama ya, satu ayat. 1, 2, 3.
Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh ke bawah sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ini bukan teori cocokologi, tetapi karya Allah yang dinyatakan dalam peristiwa di mana Yesus disalibkan pada waktu itu, yang hari ini kita peringati. Dan begitu baiknya Pak Eras merangkum semua perjalanan itu menjadi sebuah syair yang dinyanyikan. Tujuannya untuk mengingat. Setiap waktu kita mengingat, kita nyanyikan. Dalam setiap perjalanan kita, pengorbanan Yesus membawa kita kepada satu pengertian. Kalau saya tidak ditolong oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, saya pasti akan masuk ke dalam sengsara dunia menuju kepada kekekalan. Saudara dikasih Tuhan, realitas fisik dalam penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, saudara, juga diungkapkan dalam syair tadi, bahwa darahmu mengalir, siksamu sangat keji, kau tergantung hina, bermahkota duri. Saudara dikasih Tuhan, bukan hanya penderitaan fisik, mental, ya, spiritual pun dirusak semua, secara psikologis dihancurkan. Fisiknya sudah jelas dipakukan, matinya lambat. Ya, tapi dia ada 7 perkataan yang terkenal sebelum kematiannya di kayu salib. Tetapi yang paling hina itu bukan kayu salibnya, bukan pakunya. Itu tidak hina, sakit ya. Yang menghinakan dia itu adalah mahkota duri. Inilah raja orang Yahudi, kasih mahkota duri. Itu penghinaan. Saya lupa waktu di kampus siapa yang menjadi raja dan ratu. Waktu ospek. Ya. Oh, mungkin istri saya mengingat. Ya. Kasih selempang dari daun, gitu-gitu ya. Buat lucu-lucuan, tapi enggak, saudara. Mahkota duri baru disematkan. Inilah raja orang yang Imrex apa itu. Ya. Golgota tempat eksekusi sebagai mesbah korban. Saya kalimat itu ya. Golgota sebagai mesbah korbanmu. Bahasa Indonesia sekarang tidak lagi menggunakan Golgota mesbah korbanmu, tetapi mesbah kurbanmu. Ya. Jadi saudara biasakan kalau menulis ya jangan lagi korban syukur, korban persepuluhan, nggak boleh kurban. Kalau korban itu saudara jadi korban. Korban aniaya itu korban ya. Dalam konteks historis, Golgota adalah tempat eksekusi. Meskipun secara historis Tuhan Yesus tidak disalibkan sendiri, tetapi bersama dengan 2 orang penjahat lainnya. Namun peristiwa-peristiwa alam yang menyertai, ada kegelapan, ada gempa bumi, terbelangnya tabir bait suci, ya, menjadi tanda kasih ilahi yang memberi harapan bagi manusia berdosa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jejak-jejak historis perjalanan kasih Yesus dalam perjamuan kudus hingga kematiannya di Golgota, sebagaimana diisyaratkan dalam lirik yang diciptakannya dan dinyanyikan oleh pendeta Erasmus Sabdono, menjadi isyarat bagi kita untuk menghargai pengorbanan anak domba Allah yang menyelamatkan kita. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ke-6 menjadi catatan yang memberi peringatan buat kita secara khusus di dalam ibadah Jumat Agung kali ini. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4.
Ibrani pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum, dan dirangkumnya sedemikian rupa peta perjalanan via dolorosa, jalan sengsara, yang juga merupakan jalan kasih Tuhan. Dari perjamuan malam itu sampai ke bukit Golgota, terangkum dalam syair lagu yang dinyanyikan tadi. Nanti kita akan nyanyikan sekali lagi sebelum kita perjamuan kudus. Yang menjadi pesan bagi kita sekalian hari ini adalah jangan pernah menyalibkan Tuhan sekali lagi. Jangan permalukan dia sekali lagi, gak usah. Cukup itu yang kemarin. Hari ini kita selesaikan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu itu penderitaan yang luar biasa untuk kita. Jangan kita buat lagi dia menderita dengan kebodohan kita, bahkan kebodohan yang disengaja. Kita ingat lagi, kita mau berdoa perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu yang tadi tolong sayurnya.
memantaskan diri kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa perkenanan itulah yang membuat kami pantas layak untuk ada dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena pada malam itu, malam perjamuan terakhir, hanya mereka yang diperkenan Tuhanlah yang ada di sekitarnya. Tidak semua orang masuk. Tidak semua orang yang mengenal Yesus Kristus berada di dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan itu merupakan perjamuan terakhir yang dirindukan untuk masuk di dalam sebuah pesta perjamuan kawin anak domba kelak. Kami ada di situ bersama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memantaskan diri sejak hari ini untuk layak dalam perjamuan Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus. Di tengah-tengah kami ada roti dan anggur, menjadi lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kami mau melayakan diri kami untuk menikmati roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Dengan satu cara, ampuni kami. Kami mohon Tuhan, basuh kami dari dosa kami dengan hisop-Mu. Jangan ada yang tersisa, sehingga kami layak menikmati perjamuan suci hari ini. Tuhan, berkati roti dan anggur untuk menjadi keberkatan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya bertugas menjadi. Roti ini menjadi lambang dari tubuh Kristus. Terima dan bagikanlah. Demikian dengan cawan ini berisi anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus. Terima dan bagikanlah. Jangan lupa Getsemani, saudara. Ada peristiwa suci yang harus kita ingat. Pergumulan anak domba Allah yang merujuk kepada anak domba Paskah. Ketika anak domba disembelih pada masa itu yang lampau, tidak ada satu tulang yang boleh dipatahkan, dan tidak ada daging anak domba sembelihan pada malam Paskah yang boleh keluar dari rumah itu. Semua harus dihabiskan dalam satu keluarga. Itu sebabnya untuk beberapa keluarga kecil, mereka menggabungkan diri untuk menyembelih anak domba, dihabiskannya bersama. Menjadi sebuah analogi penggambaran bahwa roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Kristus hanya boleh dinikmati oleh setiap mereka yang percaya. Tidak boleh dimakan oleh mereka yang tidak, diminum oleh mereka yang belum percaya, karena pasti akan mendatangkan kutuk. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur kita nikmati di baitnya yang kudus ini. Tidak usah dibawa pulang, karena jangan sampai roti dan anggur itu nanti dimakan oleh mereka yang tidak percaya, karena akan mendatangkan kutuk. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, sambil kita menanti makan dan minum bersama-sama, mari kita nyanyikan lagu Jangan Lupa Getsemani.
Ibu Saudara, bersyukurlah atas roti dan anggur yang telah ada di tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah lupakan malam perjamuan terakhir. Jangan pernah lupakan juga Taman Getsemani. Jangan pernah lupakan Via Dolorosa, jalan salib yang juga adalah langkah kasih Tuhan. Jangan pernah lupa dengan mahkota duri yang telah menghinakan Dia. Karena sesungguhnya kitalah yang patut menerima itu semua. Semuanya ditimpakan kepadanya, bukan karena kesalahannya, tetapi kesalahan kita lah yang telah menyebabkan Dia harus menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan ini, ingat selalu dan hargai pengorbanannya, untuk kita tidak lagi menyalibkan Dia sekali lagi dengan kesalahan kita. Mari kita angkat roti di tangan kita. Kita mau bersyukur kepada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami bersyukur kepadamu, di tangan kami ada roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Tuhan, kami ingin menikmatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang di tangan kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Terima dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat sedikit di atas kepala kita dan ucapkan syukur atasnya. Oleh kuasa darahmu yang kudus, kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Aba. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh, tahir dari segala dosa dan celah di hadapan Tuhan. Perkenanan itu terjadi atas kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Syukur Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus yang ada di tangan kita adalah lambang dari darahnya? Terima dan minumlah dengan iman. Saudara, saat yang terbaik ketika kita menyadari perkenanan itu telah datang.